ajak dia ke sesuatu yang menyenangkan. Ketika anak kita sudah menyenangkan, baru berikan informasi apa yang dia akan harus hadapi. Berikan kesempatan dia berpikir. Anak-anak remaja kita sulit untuk berpikir karena sejak kecil anak kita belum pernah diajarkan berpikir. Sedangkan Allah selalu mengatakan, afala ta'qilun, kenapa kamu nggak mau berpikir? Kenapa anak-anak kita tidak ajak kita berpikir? Sobat semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah memberikan nur kepada kehidupan kita. Allah memberikan cahaya yang begitu terang benderang dalam kehidupan kita. Allah memberikan segala sesuatunya agar supaya hati kita benar-benar melihat, memperhatikan sesuatu yang diinginkan Allah. Allah titipkan amanat-amanat ini dan Allah berikan suri tauladannya, yaitu Rasulullah, untuk kita bisa melihat, bisa memperhatikan, bisa melakukannya. Keteladanan ini bagaimana Allah berikan, Allah tanamkan dalam kehidupan kita bersama dengan Rasulullah. Rasulullah inilah yang menjadikan contoh kita. Rasulullah inilah yang menjadikan bagaimana kita bisa menata kehidupan ini. Datangnya konser, datangnya tokoh yang luar biasa tersebut akan hilang ketika diri kita bersama Allah dan Rasulnya. Saat kita bersama Allah dan Rasulnya, konser itu kecil. Tapi ketika kita jauh dari Allah dan kita jauh dari Rasulullah, maka konser itu yang besar. Allah sudah menerangkan semuanya. Allah memberikan jalannya. Hanya itu yang kita lihat. Bagaimana kita harus memberikan buat anak-anak kita yang sudah terlanjur berkata kasar, melakukan tindakan-tindakan, berpikir yang di luar dirinya. Perhatikan. Berikan informasi, jangan jauh-jauh. Dekatkan anak-anak kita kepada Allah, dekatkan kepada Rasulullah. Informasikan, berikan informasi kepada anak-anak kita bagaimana teladannya Rasulullah. Ini yang paling penting. Kadang anak-anak kita yang terpengaruh dengan hal yang tersebut, kalau kita bicarakan Rasulullah, dia kaget. Kalau kita bicarakan tentang Allah, dia bingung. Maka yuk mulai dari sekarang, teruskan. Kita bisa lihat, konser yang sekarang sedang lagi ramai ini karena diteruskan informasi itu yang diulang, maka masuk ke dalam pikirannya dia. Menyebut nama Allah ketika anak kita kurang ajar, ketika anak kita melakukan tindakan yang nggak baik, di situ baru kita mau menyebut nama Allah. Dengan apa? Astagfirullah. Terus kemudian, ya Allah, kenapa kamu seperti ini? Menyebutnya karena kita lagi kesel, karena kita tidak sanggup menghadapinya, lagi kita kebingungan. Tapi ketika kita melihat anak kita lagi tenang, ketika anak kita lagi damai, lagi adem, kita lupakan
Kita, oh anak kita lagi adem, udah biarin aja dulu. Masukkan. Ketika itulah kesempatan kita informasikan kebaikan. Ketika lagi tenang, informasikan kebaikan. Ketika dia lagi asik, bergembira, masukkan kebaikan. Kenalkan Allah, kenalkan Rasulullah. Di saat itu dia akan bisa terima. Nah ini pertama, kenalkan di saat yang baik, di saat yang tepat. Ketika dia lagi ngerong-ngerong, aku minta beliin tiket 11 juta. Tapi ketika lagi dia minta lagi ngerong, terus langsung kita tolak. Enggak ada, itu buat apa kamu? Mendingan uang 11 juta kita sedekahkan kepada anak yatim saja. Wow, dia akan tolak, dia marah. Dia marah, dia kesal. Karena yang sedang dia pikirkan adalah tiket dia akan nonton. Itu yang terpikirkan. Senyumkan. Ketika sedang menuntut sesuatu yang tidak masuk akal, berikan senyuman. Senyumkan anak kita. Ketika anak kita diam, marah, keselin kita cukup mensenyumkan. Ketika kita senyum, kemudian dia lagi marah, lama-lama dia akan menurun, pasti. Dia akan turun marahnya. Ketika dia mulai turun, tenang, ajak sesuatu yang menyenangkan dirinya. Nggak perlu langsung kita nasehatin, nggak perlu langsung kita marah, nggak perlu kita langsung ngasih tahu. Tidak, ajak ke sesuatu yang dia menyenangkan. Begitu dia menyertainya, begitu dia mengikutinya, masukkan kebaikan. Coba kamu pikirkan. Siapa mereka? Siapa Rasulullah? Coba kamu pikirkan. Ketika dia lagi senang, afala ta'qilun, ajak anak kita berpikir. Bukan kita yang memikirkan saja. Ajak anak kita untuk berpikir. Coba kamu pikirkan. Siapa mereka? Ya kan mereka penyanyi sekarang lagi lagi rame-rame, lagi viral, lagi lagi update. Bagaimana kalau nggak nonton kan rasa nggak senang gini-gini. Dengarkan. Selesai dia bicara, kamu katakan, setelah itu apa yang kamu akan dapatkan? Cukup, coba kamu pikirkan. Kamu renungkan. Nggak perlu jawaban, nggak perlu lagi debatan. Tapi begitu bilang tapi, yuk kita makan, yuk kita ajak. Cukup. Kita seringnya kebaikan, maafkan, ketika kita sering menasehatinya, itu sudah penuh. Kamu nonton itu buat apa? Coba kamu pikirkan, duit 11 juta buat apa? Nanti kalau kamu habis nonton juga kamu kebingungan. Kamu setelah itu diem, kamu apa lagi? Nggak ada, capek doang. Nanti itu sudah, rasa senang kamu hilang. Kamu capek, kamu sumpah, kamu kesel. Nah itu yang muncul nantinya. Kalau kita bicarakan itu banyak, ditolak sama pikiran dia. Karena dia lebih bagus, informasinya lebih cepat, lebih melekat kepada pikirannya. Perhatikan, marah tidak akan bisa memberikan penyelesaian. Tapi ajak dia ke sesuatu yang menyenangkan. Ketika anak kita sudah menyenangkan, baru berikan informasi apa yang dia akan harus hadapi. Berikan kesempatan dia berpikir. Anak-anak remaja kita sulit untuk berpikir karena sejak kecil anak kita belum pernah diajarkan berpikir. Sedangkan Allah selalu mengatakan, afala ta'qilun, kenapa kamu nggak mau berpikir? Kenapa anak-anak kita tidak ajak kita berpikir? Coba kita perhatikan.
ajak anak-anak kita untuk bisa berpikir. Pada saat itu dia akan berpikir gadget, medsos, apapun media sosial yang akan menyerang dia. Kalau dia berpikir, saya yakin dia akan tinggalkan yang negatif. Medsos yang positif yang dia bisa ambil. Kalau kita berikan kesempatan anak kita berpikir. Satu contoh. Ketika anak kita mulai berjalan, nggak usah jauh-jauh, mulai berjalan, kita sudah berpikir sendiri, orang tua yang berpikir. Jangan di situ, jangan diinjak, hati-hati kamu megang itu, coba pegang dulu, hati-hati itu ada air, jangan kamu injak. Kita yang menerangkan. Ketika kita menerangkan, dia hanya melakukan dan tidak pernah berpikir. Maka anak-anak kita hanya melakukan, tidak pernah berpikir. Tantangan datang, dia hanya bisa melakukan, tidak mau berpikir, baik atau tidak baik. Oleh karena itu, yuk, kedua kasus kita. Mengapa anak kita yang kedua ini marah, kesel, dan dia mengatakan, ada kata-kata itu, ayah saja yang melakukan. Ketika mungkin saja disuruh sholat, ayah aja yang sholat. Mungkin saja itu terjadi, karena cuma dia tidak menyebutkan kasusnya. Coba kita perhatikan, ayah aja yang melakukan. Artinya dia tidak akan mau terima. Apa yang menjadikan dia tidak mau terima? Karena informasinya bisa berlebihan, bisa juga tidak tepat saatnya. Ketika dia lagi bermain, tiba-tiba, ayo sholat. Kaget. Tapi ketika dia lagi bermain, alihkan dulu. Kamu main udah selesai tuh. Dikit lagi ya? Oke. Dikit lagi kita sholat bersama. Oke, ya. Dia akan bisa terima. Karena interaksi inilah yang menyebabkan. Ketika dia memegang sesuatu, ketika dia mau melakukan sesuatu, kita nggak mengatakan bahwa Allah lagi menjaga kamu. Ketika dia lagi jalan, tapi kita sering mengatakan hati-hati. Kapan kita mengatakan Allah akan menjagamu? Ketika dia pergi sekolah, hati-hati ya. Coba kita perhatikan. Hati-hati. Tapi di mana Allah? Ketika dia pergi sekolah, kita katakan kepada anak itu, Allah akan melindungimu. Allah akan bersamamu. Ilmu akan bersamamu. Itu penjagaan. Kalau kita bilang hati-hati, pada suatu saat saya dapatkan umur 10 tahun, karena seringnya kata-kata hati-hati yang sudah membekas sama dia, sehingga dia mau buka pintu, takut pelan-pelan. Jadi di suatu saat itu anak itu dapat jemputan sekolah. Dan dijemputnya yang terakhir. Kenapa kok terakhir? Karena kalau nggak terakhir bisa telat yang lain-lainnya. Sebabnya ketika dia mau naik ke mobil, itu satu-satu dilihat dulu, tangganya diliatin. Setelah dia naik, udah berdiri, udah mulai mau duduk. Kalau mau duduk di jalan dia menjerit. Karena hati-hati. Setelah saya komunikasi sama anak itu, iya kan kita harus hati-hati. Cemasnya pada usia 10 tahun. Kalau dia 20 tahun, kalau 30 tahun, itu penyebab kata hati-hati yang dia tidak bisa mencerna. Coba kita katakan, Allah akan menjaga kamu. Allah bersama kamu. Yakin. Di sini kita lupa. Hati-hati, yuk kamu mampu melihat apa yang kamu lakukan. Itu hati-hati. Kerjakan sesuai dengan yang kamu perhatikan. Yang kamu akan mampu melakukannya. Itu hati-hati. Kita sudah selalu berpikir seperti itu.
Dan kenapa kok dia marah, mau memukul ayahnya ketika dikatakan bahwa gini, ayah aja yang melakukan. Ayahnya kesel. Kok kamu kurang ajar sekarang? Kamu sudah berani mengatakan seperti itu. Dikatakan, iyalah, kan ayah yang menyuruh, ayah aja yang melakukan. Marah lagi tambah ayahnya. Marah, menunjukkan sikap mukanya marah, pengen memukul seakan-akan. Sebelum memukul, dia akan pukul duluan. Karena dia berhati-hati. Hati-hati kenapa? Hati-hati kalau dipukul sama ayahnya, dijaga duluan. Itu perhatikan efek dari sesuatu yang membuat anak kita cemas. Tapi kalau ayahnya mengatakan, ayah aja yang melakukan, insya Allah ayah akan lakukan. Wow, anak itu, ya kalau ayah lakukan, aku mau ikut melakukannya lagi. Good. Inilah proses komunikasi kita, interaksi kita pada anak. Seperti yang tadi dijelaskan sama Ustaz Husin, bahwa bagaimana kedekatannya. Doa yang tadi disampaikan, itu doa yang luar biasa, yang terus mengiringi anak-anak kita. Ini yang penting buat kita. Yuk kembali kepada apa yang Allah tetapkan, ajarkan. Tapi anak kita sudah terlanjur, tidak ada kata terlanjur. Dia akan kembali kepada Allah. Kembalikan. Kalau dia akan dikembalikan, pasti dia akan kembali. Yakinkan. Yuk, mari kita bersama-sama memulai kembali berinteraksi pada anak-anak bersama Allah. He to be the best, now to be happy. Terima kasih.